silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih karena sudah mau tampil untuk membaca doa. Nah, sekarang Ibu akan absen dulu untuk mengecek kehadiran dari kalian. Kehadirannya kalian. Aldo. Hadir, Bu. Amelia. Hadir, Bu. Lesti. Hadir, Bu. Esther. Hadir. Farel. Hadir. Tarsya. Hadir. Santila. Hadir. Santianto. Hadir. Idhar. Hadir. Masita. Hadir. Nurain. Hadir. Nur Cahyani. Hadir. Safira. Hadir. Sri Hajar. Hadir. Sri Maulita. Hadir. Minarsi. Hadir. Junaina. Hadir. Gusti. Hadir. Mawada. Hadir. Nah, sekarang sebelum kita lanjut materi, Ibu mau menampilkan gambar. Ya, hewan apa? Hewan? Kanguru. Nah, kanguru dia selain berada di Indonesia, kanguru juga dia ada di negara apa? Siapa yang menjawab? Australia. Ya, di Australia. Nah, kira-kira faktor apa yang dia mempengaruhi sehingga hewan yang ada di Indonesia dia sama dengan hewan yang ada di Australia? Karena dahulu dataran Indonesia bersatu dengan Australia. Ya, jawabannya adalah karena dahulu dataran Indonesia dia bersatu dengan dataran Australia. Hewan berikut apa? Gajah. Nah, gajah selain ada di Indonesia, gajah juga ada di India. Nah, pertanyaannya masih sama. Faktor apa yang mempengaruhi sehingga hewan yang ada di India dia sama dengan yang ada di Indonesia? Karena dahulu daratan Indonesia bersatu dengan daratan India. Selain faktor dataran Indonesia dia bersatu dengan dataran India, faktor apa lagi? Faktor apa lagi? Curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi. Ada lagi? Ya, jadi selain faktor dataran yang bersatu, dataran India dan Indonesia yang bersatu, faktor curah hujan yang tinggi juga dia mempengaruhi sehingga hewan yang ada di India itu dia sama dengan yang ada di Indonesia. Jadi kenapa sehingga flora atau hewan, fauna atau hewan yang ada di beberapa negara di dunia sana dia sama dengan yang ada di Indonesia? Karena itu tadi, yang pertama dulu dataran Indonesia dia bersatu dengan dataran yang ada di benua Asia. Terus dia punya curah hujan juga sama. Dia punya suhu udara juga sama. Sampai sudah bisa tebak, hari ini orang akan belajar tentang Fauna dan tentang apa? Nah, pembelajaran kita hari ini lanjutan dari materi yang sebelumnya. Jadi materi kita itu tentang konservasi flora dan fauna. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu menganalisis konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Dan yang kedua yaitu menganalisis terkait permasalahan hampir punahnya burung bidadari di Taman Nasional Aceh Jawa Lolohan. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah peserta didik
Ake Tajawe Lobata. Nah, sekarang apa itu konservasi? Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melindungi alam. Nah, coba kalian perhatikan pertama gambar beruang. Beruang atau panda? Yang kedua gambar jerapah. Yang ketiga unta. Yang keempat beruang. Yang kelima dan yang keenam keenam hewan yang ada di depan ini itu adalah contoh hewan yang hampir punah. Kalau pemerintah tidak melestarikan, lama-lama hewan ini akan punah. Coba kalian bayangkan, seandainya kalau pemerintah tidak melindungi hewan ini, apa yang akan terjadi dengan orang punya generasi ke depan? Pasti akan orang hanya ingat nama saja. Oh, ternyata dulu itu ada hewan gajah. Dong tak bisa lihat secara langsung gini. Oh, ternyata dulu tuh ada kera. Sama dengan orang hanya sebatas tahu. Oh, ternyata dulu itu ada hewan yang namanya dinosaurus. Untuk lihat secara langsung tuh tidak dapat lihat. Tapi kalau pas orang share di YouTube atau di Google pasti orang dapat tahu. Oh, ternyata gambar dinosaurus itu seperti ini. Begitu juga dengan orang punya generasi-generasi yang akan datang. Misalnya pemerintah dia tidak melakukan konservasi untuk melindungi hewan-hewan ini, maka hewan-hewan ini hanya akan tinggal nama saja gitu. Nah, tujuan dari konservasi yang pertama yaitu memelihara dan melindungi tempat-tempat yang dianggap berharga agar tidak hancur, berubah ataupun punah. Yang kedua, melindungi benda-benda cagar alam yang dilakukan secara langsung seperti membersihkan, memelihara, dan memperbaiki secara fisik. Dan yang ketiga, memanfaatkan kembali bangunan atau tempat yang fungsinya sudah tidak dipergunakan dengan cara memperbaharui atau mengembalikan fungsinya seperti semula sehingga dapat digunakan kembali. Nah, manfaat dari konservasi yang pertama, melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses-proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Yang kedua, melindungi berbagai spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah. Yang ketiga, melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikroorganisme, dan lain-lain. Dan yang keempat, menjaga kualitas lingkungan supaya tetap terjaga. Dan yang terakhir, mencegah kerugian yang diakibatkan oleh suatu sistem penyangga kehidupan. Contohnya, ketika adanya kerusakan hutan lindung, maka akan menimbulkan kerusakan yang berdampak pada bencana. Nah, untuk lebih jelas, apa sih konservasi, terus manfaatnya seperti apa, tujuannya seperti apa, maka Ibu akan putar video. Kalian tugasnya mengamati video, setelah itu kalian mengumpulkan sebanyak mungkin pertanyaan. Nanti baru setelah selesai video, kalian bisa sama-sama jawab pertanyaan itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana baca pembelajaran? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana baca pembelajaran geografi kali ini? Pembahasan kita adalah tentang konservasi flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Materi ini kelas 11 ya. Bagi kelas 10 dan kelas 12 tetap bisa menyimak materi ini untuk menambah pengetahuan dan juga menambah informasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa subtopik ya. Yang pertama adalah definisi dari konservasi itu sendiri. Yang kedua, alasan mengapa sih kok dilakukan konservasi.
Dan yang ketiga, tujuan dari konservasi itu supaya apa? Dan terakhir, upaya konservasinya itu bagaimana? Atau langkah yang diambil seperti apa? Gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama tentang definisi dari konservasi itu sendiri. Apa sih konservasi itu? Konservasi itu macam-macam ya, dari definisinya tergantung orangnya, tapi kita berpatokan aja pada UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Jadi cukup panjang ya. Jadi dampaknya saya buat sebuah kesimpulan kecil ya, bahwa konservasi itu apa? Jadi konservasi itu merupakan upaya melindungi, melestarikan hingga memanfaatkan flora dan fauna secara bijak. Jadi tidak hanya melindungi dan melestarikan, memang yang utama itu yang dilakukan, tapi bisa juga memanfaatkan, tapi harus secara bijak. Itu yang dimaksud dengan konservasi. Kalau konservasinya flora dan fauna, ya melindungi dan melestarikan flora dan fauna, akan memanfaatkan flora fauna secara bijak. Gitu ya. Oke, itu untuk definisi. Mudah-mudahan singkat ini bisa dipahami ya. Yang kedua, alasan konservasi. Mengapa sih kok dilakukan konservasi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, banyaknya kegiatan yang bisa merugikan. Contohnya, satu, penebangan liar atau illegal logging. Illegal logging ini yang sangat berdampak terhadap hilangnya habitat dari makhluk hidup atau hewan khususnya ya. Jadi sangat penting sekali illegal logging ini untuk segera dihilangkan. Nah, dampaknya apa kalau tidak dihilangkan? Ya, rusaknya habitat dari makhluk hidup khususnya hewan. Tumbuhannya juga rusak, hewannya juga akan pergi atau bahkan mengalami kepunahan. Yang ketiga, tujuan dari konservasi. Apa sih tujuan dari konservasi itu? Mengapa kita harus melakukan konservasi? Itu alasannya dan tujuannya nanti supaya apa? Nah, yuk kita bahas ya. Yang pertama, tujuannya adalah untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses ekologi serta keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Artinya kita melindungi ekosistemnya, karena Indonesia sendiri memiliki kekayaan ekosistem alam yang sangat tidak bisa menikmati bagaimana indahnya ekosistem atau kekayaan alam yang ada di negara kita ini. Yang kedua, melindungi spesies flora maupun fauna yang langka atau mungkin hampir punah. Dan ini menjadi satu tujuan yang sangat penting supaya hewan-hewan yang sangat langka ini atau menjadi hewan endemik di satu wilayah Indonesia tidak punah atau tetap bisa dilestarikan keberadaannya, gitu ya. Selanjutnya, melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, ya, salah satunya bencana tadi itu ya. Jadi dibuatlah sebuah konservasi untuk meminimalisir. Jadi bencana alam itu mungkin tidak bisa dihindari ya, karena itu terjadi dari faktor alam. Tapi paling tidak kita bisa meminimalisir atau mengurangi dampak yang terjadi karena kerusakannya. Dan terakhir adalah untuk mempertahankan kualitas lingkungan supaya tetap terjaga. Jadi dengan adanya konservasi itu nanti mungkin ada cagar alam, suapan marga satwa, ada yang namanya taman nasional, itu mungkin juga sangat bermanfaat untuk menjamin kualitas lingkungannya, khususnya lingkungan flora dan fauna ya. Oke, itu beberapa tujuan yang saya uraikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang upaya konservasi. Apa saja sih upaya yang bisa dilakukan untuk konservasi? Nah, upaya konservasi itu ada banyak ya, tapi di sini saya uraikan sebanyak 5 subtopik ya. Yang pertama, upaya konservasi itu bisa dilakukan dengan cara satu, membuat suaka marga satwa. Yang kedua, cagar alam. Yang ketiga, taman nasional. Yang keempat, kebun raya. Dan yang kelima, taman laut. Apa saja ini? Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, suaka marga satwa. Kalian mungkin sering dengar kata-kata suaka marga satwa ya. Dari namanya aja marga satwa. Satwa berarti di sini dikhususkan untuk hewan. Suaka marga satwa adalah wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa atau hewan yang terancam punah. Jadi gunanya dibuat suaka marga satwa itu agar hewan yang jumlahnya sangat sedikit atau mungkin hampir punah itu
masih tetap bertahan. Beberapa contoh suaka marga satwa yang ada di Indonesia diantaranya seperti suaka marga satwa Gunung Leuser yang melindungi kera, badak, Sumatera dan juga gajah. Ada suaka marga satwa Ujung Kulon melindungi badak Jawa dan juga rusa. Suaka marga satwa Pulau Komodo dan beberapa pulau diantaranya yang ada Pulau Padar, Pulau Rinca dan Pulau Waiwul melindungi spesies komodo. Suaka marga satwa Pulau Baun melindungi burung cendrawasih dan suaka marga satwa Lorelindo melindungi anoa, rusa dan juga babi rusa. Nanti untuk lengkapnya kalian bisa search sendiri ya di Google. Jadi kalau saya jelaskan di sini satu persatu nanti durasi videonya terlalu panjang ya. Selanjutnya ada yang namanya cagar alam. Apa sih cagar alam? Cagar alam itu adalah wilayah dilindungi. Jadi wilayah yang dilindungi yang di dalamnya ada tumbuhan, ada hewan atau ekosistem yang khas. Sesuatu yang ada di cagar alam akan dibiarkan berkembang secara alami. Jadi semuanya dibiarkan alami, dilindungi supaya bisa berkembang secara natural, baik itu tumbuhannya ataupun hewannya. Ini seperti itu. Contohnya seperti apa? Ada beberapa contoh. Yang pertama ada cagar alam di daerah Sumatera, yaitu cagar alam Rimbo Panti, Rafflesia, Gunung Krakatau dan seterusnya. Nanti kalian bisa cari sendiri contoh-contohnya. Dan ada juga di daerah Pulau Kalimantan seperti cagar alam Mandor, ada cagar alam Gunung Palu, dan mungkin ada cagar alam yang lain yang mungkin saya tidak tahu karena kurangnya referensi saya. Nanti kalian bisa tambahkan atau mungkin tulis saja di kolom komentar ya, agar video ini bisa lebih bermanfaat. Ada cagar alam di Pulau Sulawesi seperti cagar alam Tangkoko. Di Pulau Jawa ada cagar alam Gunung Putak dan cagar alam Teluk Baron. Jadi ada sangat banyak sekali cagar alam di Indonesia ya. Nanti silakan kalian search sendiri di Google seperti apa penampilannya ya. Kemudian ada Taman Nasional. Ini beda sama cagar alam ya. Apa itu Taman Nasional? Namanya kan taman ya. Jadi kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, atau mungkin juga pariwisata dan juga rekreasi. Jadi tujuannya lebih ke arah pengetahuan ini ya, dan juga pariwisata. Jadi mungkin siswa atau mahasiswa itu bisa melakukan riset di daerah Taman Nasional juga untuk melihat sebuah kenambakan baik itu ekosistem, baik itu flora maupun fauna yang ada di dalam Taman Nasional itu. Jadi seperti itu ya. Contohnya di mana? Nah, ada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung. Ada Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Taman Nasional Baluran di Situbondo, Jawa Timur ya. Ada Taman Nasional Lawrence yang ada di Papua dan ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih di daerah Papua Barat. Jadi itu beberapa taman nasional yang saya berhasil baca, saya tulis di sini ya. Selanjutnya ada yang namanya kebun raya. Agak mirip dengan yang namanya Taman Nasional tadi. Kebun raya adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan untuk keperluan koleksi, bisa juga untuk penelitian dan juga untuk wisata ya, tentunya untuk konservasi juga. Jadi di sini lebih cenderung kepada tumbuhan. Raya Solok, Raya Jagat Mata dan juga Raya Batam. Nanti silakan search ya seperti apa penampakannya. Terakhir ada yang namanya Taman Laut. Taman Laut ini bukan membuat taman di dalam laut ya. Taman laut itu adalah tempat perlindungan kawasan atau ekosistem bawah laut yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Artinya setiap wilayah itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Setiap tempat juga memiliki kekayaan bawah laut atau kekayaan laut yang berbeda, sehingga tidak semua tempat bisa dibuat taman laut. Contohnya gimana? Nah, ini ada beberapa contoh. Ada Taman Laut Rupiah di Aceh, ada Taman Laut Karimun Jawa, ada Kepulauan Seribu Jakarta, ada Kepulauan Terawan Kalimantan Timur, ada Punerate dan juga Bunaken dan seterusnya sampai Taman Laut Kepulauan Togean. Bagaimana? Semoga bisa kalian pahami ya. Jadi itu adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan konservasi. Oke, kita sudah belajar 4 subtopik, mulai dari definisi konservasi itu sendiri, alasannya mengapa sih dilakukan dan tujuannya apa, dan bagaimana cara atau upaya yang dilakukan untuk melakukan sebuah konservasi. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami dan ilmunya bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar.
Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi tadi kalian sudah menyaksikan video dari apa sih konservasi, terus manfaatnya seperti apa, tujuannya seperti apa, terus macam-macam konservasi. Nah sekarang selain kita bahas konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia dan di dunia, sekarang kita juga akan bahas tentang salah satu taman nasional yang ada di torang punya daerah. Taman nasional apa? Ya, Taman Nasional Aket Tajawe Lolo. Nah, di dalam Taman Nasional itu hewan apa yang dilindungi? Burung bidadari. Hewan? Burung bidadari. Jadi ada 100, sekitaran 80 atau 70 spesies burung yang ada di Taman Taman Nasional Aket Tajawe. Tapi yang paling terkenal dan yang paling dilindungi karena sudah hampir punah yaitu burung bidadari. Nah sekarang tolong sama-sama saksikan video tentang ekspedisi bidadari Halmahera. Maluku Utara itu sangat spesial. Dia memiliki 3 wilayah perburuan. Yang pertama dipengaruhi dari Papua, itu ada di Pulau GB. Terus yang kedua dipengaruhi dari Sulawesi, itu ada di Pulau Sanana dan Taliambu. Yang ketiga tentu di Maluku Utara sendiri, itu di Halmahera. Di sini juga sangat mudah dijumpai jenis-jenis burung endemiknya, seperti bidadari Halmahera, gitu kan, yang saat ini menjadi ikon di provinsi Kepulauan ini. Apalagi burung-burung umum seperti baikole, burung hiji mata merah itu sangat mudah dijumpai. September sampai Oktober tahun lalu kami Halmahera Wildlife Photography melakukan ekspedisi bidadari Halmahera di Resort Aket Jawi di kawasan Taman Nasional Aket Tajawe Lolobata. Nah, bagi masyarakat Maluku Utara sendiri nih, burung bidadari itu semacam burung goib bagi mereka, dan mereka itu menganggap sebagai mitos atau legenda saja, sampai-sampai burung bidadari Halmahera itu dinamakan Huruga Patotoku, yang artinya jalan menuju surga. Keren banget kan julukan dari burung bidadari Halmahera ini. Teman-teman, kita lagi di ekspedisi bidadari Halmahera. Dalam perjalanan pun kita sampai di peristirahatan pertama di sungai kecil, jernih, yang airnya mengalir sepanjang hari, sepanjang tahun, bisa diminum juga. Nah, Taman Nasional Aket Tajawe Lolobata adalah salah satu kawasan konservasi menjadi benteng terakhir di Indonesia Timur. Bagi saya sendiri, burung bidadari Halmahera itu sangat spesial, istimewa. Karena bidadari ini adalah burung cendrawasih di luar Papua yang bisa dijumpai di Maluku Utara. Ada juga sih burung cendrawasih lainnya, itu cendrawasih gadang Halmahera, tapi menurut saya masih kurang spesial dari bidadari Halmahera. Jadi kalau teman-teman mau building tentang burung cendrawasih, sebelum ke Papua bisa mampir dulu ke Maluku Utara, ke Halmahera. Burung surga ini memiliki morfologi yang sangat kompleks. Bisa dibayangkan dia itu memiliki 4 bulu panjang yang ada di pundak bagian sayapnya ini, warna putih. Ini bisa digerak-gerakkan semau dia, mau dia ke atas, ke depan, ke belakang, menyilat, bisa digerakkan. Halo Bapak dan kawan Ekonusa, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi camp bidadari Halmahera. 3 malam ke depan kita akan menginap di sini. Kita ada spring bed di atas awan, ada mau apa lagi, ada pokoknya mantap lah. Kita nikmati ya. Ayo.
alhamdulillah saya sangat beruntung dalam ekspedisi kali ini. Saya bisa mendokumentasikan bidadari Halmahera sedang menari-nari bersama 4 betina sampai mereka kawin. Tapi sayang sih waktu itu kamera saya foggy gitu. Tapi nggak apa-apa, itu adalah dokumentasi terbaik yang saya miliki sampai dengan saat ini. Dan Balai Taman Nasional Aketa Jaya Lobata atas semua dukungannya sehingga kegiatan ekspedisi bidadari Halmahera ini berjalan dengan sangat baik. Terima kasih juga untuk Pak Roji dan keluarganya, Mas Rudi, Mas Sofi yang menemani. Indah dan cantik tenang. Seperti halnya burung dari surga lainnya, burung bidadari yang memiliki burung indah dan cantik tentunya adalah seekor burung jantan dan bukan burung betina. Mungkin sahabat flora dan fauna sudah familiar dengan burung dari surga ya. Burung ini adalah burung cendrawasih dari Papua. Akan tetapi, bagaimana dengan burung bidadari? Pernahkah sahabat mendengarnya? Dan bentuk bulu serta keterampilannya menari untuk merayu betina. Burung bidadari memiliki nama ilmiah Singpocara walaische. Berbeda dengan burung surga lainnya yang hanya ditemukan di Pulau Papua, burung bidadari ini hanya ditemukan di hutan Halmahera, Maluku Utara. Burung bidadari hidup dengan bebas di belantara Halmahera, seperti di hutan Tanah Putih, Gunung Gamkonora, hutan Domato, hutan Labi-Labi, hutan Bilorobata, hutan Kobe, dan Pulau Bacan. Burung bidadari termasuk burung yang dilindungi, sehingga penduduk dilarang menangkap dan memelihara burung yang cantik ini. Burung bidadari jantan memiliki mahkota berwarna ungu dan bulu dada berwarna hijau, dan akan membentangkan sayapnya sembari menari dengan melompat-lompat dan berkicau saat mencoba menarik pasangannya. Lihatlah bagaimana burung bidadari jantan menari untuk menarik perhatian burung bidadari betina. Jika burung betina tertarik, maka akan mendekatinya. Sebaliknya, jika tidak, akan ditinggalkan pergi seperti ini. Burung ini ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Alfred Russel Wallace di Pulau Bacan pada tahun 1858. Untuk menghormati penemunya, maka nama Wallace disematkan pada nama burung cantik ini. Tampilan sedikit profil dari burung bidadari Halmahera. Nah, sekarang Ibu bagi 4 kelompok. Nah, tugas kalian nantinya akan menjawab masalah yang sudah Ibu angkat di lembar kerja siswa. Nah, nanti Ibu jelaskan setelah kalian membentuk kelompok.
Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang berpencar untuk membentuk kelompok. Ya, yang kelompoknya sudah terbentuk, silakan duduk. Kalian perhatikan yang KPD atau lembar kerja peserta didik yang Ibu bagi tadi. Di situ kalian disuruh baca secara cermat bahan ajar sebelum kalian mengerjakan tugas. Yang kedua, baca literatur lain untuk memperkuat kalian punya pemahaman. Dan yang ketiga, kerjakan setiap langkah sesuai tugas. Yang keempat, kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati. Di situ ada gambar burung bidadari sama gambar salah satu sudut yang ada di Taman Nasional Akeh Kejawe, Lolobata. Nah, di situ ada penjelasan secara singkat tentang Taman Nasional Akeh Kejawe. Tugasnya kalian, di situ ada nih tulisan burung bidadari merupakan salah satu satwa endemik Pulau Halmahera, Maluku Utara, yang terancam punah akibat semakin rusaknya kawasan hutan yang menjadi habitat burung itu. Kawasan hutan yang merupakan habitat burung bidadari kini telah rusak, antara lain akibat adanya aksi perambanan hutan dan pembalakan liar. Nah, bagaimana pengaruh hal tersebut jika dikaitkan dengan ekosistem? Kira-kira solusi apa yang tepat untuk menjaga kelestarian burung bidadari? Nah itu, jadi kalian punya tugas nih. Kalian cari kira-kira solusi apa yang tepat untuk orang bisa lakukan untuk menjaga kelestarian dari ekosistem burung bidadari. Jadi kalian bisa cari literatur, bisa juga kalian search di internet, bisa juga baca di bahan ajar yang Ibu Sokase ada bagikan itu. Waktu berapa? Butuh waktu berapa lama nih? Berapa jam? 15 menit, 20 menit? Boleh? Iya, jadi waktu 20 menit. Setelah itu setiap kelompok maju presentasi. Tapi ini sebelum kalian kerja, Ibu memberitahukan kalau setelah selesai diskusi, Ibu akan evaluasi kalian dengan menggunakan model pembelajaran talking stick, di mana nantinya tongkat ini dia akan berputar atau dia akan dibagikan bergiliran ke kalian semua. Jadi tongkat ini setelah dibagikan kalian bernyanyi
Oke, semua sudah? Nah, sekarang berarti kelompok mana yang mau mempresentasi mau menyampaikan hasil diskusi? Kelompok 3, Bu. Boleh kelompok 3 bukan? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Dengan pertanyaan, kira-kira solusi apa yang tepat untuk menjaga kelestarian ekosistem burung bidadari ini? Jawabannya adalah solusinya adalah dengan cara melestarikan dan menghentikan atau melindungi dari pemburu liar dan menegaskan hukum dan sanksi serta melakukan konservasi. Itu saja presentasi dari kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, faktor apa saja yang menyebabkan burung bidadari hampir punah? Terima kasih. Kepada kelompok lain dipersilakan. Ya, atau sambil main dulu dan ngomong aja, jawab dulu. Dijawab oleh Junaina. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari saudara kasih tahu. Jawabannya adalah kawasan hutan yang merupakan habitat burung bidadari ini telah rusak antara lain akibat adanya aksi perambahan hutan dan pembalakan liar. Sekian, apakah sudah jelas? Terima kasih. Oke, dan kelompok lain? Kelompok 2 dan kelompok 4. Terima kasih. Siapa yang menemukan burung bidadari pertama kali? Siapa yang menemukan burung bidadari pertama kali? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dari saudari Aldo Ajis dengan jawaban yang menemukan burung bidadari adalah Alfred Russel Wallace di Pulau Bacan, Maluku Utara pada tahun 1898. Apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Masih ada lagi? Apakah burung bidadari halmahera terancam punah? Iya. Iya, apakah burung bidadari halmahera dia terancam punah atau tidak? Iya, terancam punah. Karena sekarang ada perambahan hutan dan pembalakan liar di hutan Tajawi Lolana. Apakah sudah jelas? Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, kita lanjut ke kelompok mana lagi yang mau presentasi? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang solusi apa yang tepat untuk menjaga kelestarian ekosistem burung bidadari.
yang tepat untuk menjaga kelestarian ekosistem burung di Taman Nasional Aceh Kajawe. Lolobata adalah masyarakat harus mengurangi pembalakan liar di hutan. Upaya konservasi burung cendrawasih yakni mengelola kawasan hutan yang menjadi habitat asli cendrawasih atau burung bidadari. Cara menjaga kelestarian burung cendrawasih ialah menindak tegas pelaku perburuan liar dan ilegal tentunya. Hal ini harus diimbangi dengan peraturan hukum yang tegas serta penegakan hukum yang sesuai. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya dari kelompok 3 atas nama Dilan Safi ingin bertanya, bagaimana upaya supaya hewan burung bidadari tidak punah? Ya, cara apa yang harus dilakukan agar burung bidadari tidak punah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Upaya konservasi burung cendrawasih atau burung bidadari yakni mengelola kawasan hutan yang menjadi habitat asli cendrawasih atau burung bidadari. Cara menjaga kelestarian burung bidadari ialah menindak tegas pelaku perburuan liar dan ilegal burung bidadari. Apakah sudah jelas? Oke, ada lagi yang lain? Oh, ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara adaptasi burung bidadari halmahera? Bagaimana cara? Adaptasi. Adaptasi burung bidadari halmahera. Bagaimana cara adaptasi dari burung bidadari halmahera? Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1 dengan pertanyaan, apa saja cagar alam yang terkenal di Indonesia? Ya, pertanyaannya apa saja cagar alam yang terkenal di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan pertanyaan apa saja cagar alam yang terkenal di Indonesia. Cagar alam yang terkenal di Indonesia yang pertama cagar alam Pulau Dua di Jawa Barat, yang kedua cagar alam Cibodas di kaki Gunung Gede Jawa Barat, yang ketiga cagar alam Ujung Kulon di Jawa Barat, yang keempat cagar alam Pananjung Pangandaran di Jawa Barat, cagar alam Lalijiwo di Jawa Timur, cagar alam Rafflesia di Bengkulu, dan cagar alam Sibolangit di Sumatera Utara. Apakah sudah jelas? Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, jadi semuanya sudah diskusi nih. Sekarang Ibu minta masing-masing orang untuk duduk membentuk lingkaran. Ayo bentuk lingkaran. Di tempat duduk itu sudah cuma mengatur kursi untuk bentuk lingkaran.
Bentuk lingkaran. Tidak biasa bentuk bisa bentuk ini cuma mau nih yang kursi. Atau mama bikin lingkaran. Iya. Iya itu sok. Nah, seperti yang pertemuan di awal tadi, kan Ibu sudah bilang bahwa selesai diskusi, Ibu akan evaluasi apa yang tadi kalian sudah diskusi dengan menggunakan tongkat. Jadi aturannya, nah kalau pada saat Ibu serahkan tongkat, nah sekarang Ibu serahkan tongkat di Ginaina. Nah, orang akan menyanyikan satu buah lagu yang nantinya akan pada saat lagu itu dinyanyikan, tongkat itu digilirkan di teman-teman yang lain. Nanti pada saat lagu itu berhenti, siapa yang dapat tongkat berarti dia wajib menjawab pertanyaan dari Ibu. Boleh? Oke, lagu apa yang mau dinyanyikan duluan? Lagu 17 Agustus. Jadi kita akan menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Oke, gampang saja pertanyaan Yunas. Apa yang dimaksud dengan konservasi? Apa itu konservasi? Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Iya. Ayo tepuk tangan dulu. Jadi konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melindungi alam. Oke, lagu berikut. Balonku ada 5. Minasi over begitu lama. 1, 2, 3.
burung bidadari. Iya, jawabannya adalah burung bidadari. Oke, lanjut, lagu apa? Apa? 17 Agustus. Oke, Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Oke, Hardianto. Gampang saja, gampang. Sebutkan nama taman nasional yang ada di Maluku Utara. Ayo, nama dari taman nasional yang ada di Maluku Utara. Kita jawab belum mas. Oke, taman nasional Aceh Tajawel loh. Oke, lagu terakhir. Terakhir. Pertanyaan terakhir. Lagu apa? Burung Kakak Tua. Oke, Burung Kakak Tua. 1, 2, 3. Oke, pertanyaan terakhir. Terakhir ya, terakhir nih. Sebutkan salah satu saja hal yang harus orang lakukan untuk melindungi burung bidadari yang ada di Taman Nasional Aceh Tajawel Lombok Barat. Hal apa yang harus orang lakukan? Konservasi. Konservasi contoh? Apa konservasi dalam bentuk bagaimana? Melestarikan alam. Melestarikan alam. Oke, ada yang mau tambah? Ada yang mau tambah? Apa sih yang harus orang lakukan untuk menjaga kelestarian dari burung bidadari? Masyarakat harus mengurangi pembalakan liar di hutan. Oke, masyarakat harus mengurangi pembalakan liar di hutan. Nah, sekarang sebelum kita akhiri tolong punya pembelajaran, siapa yang mau bantu ibu untuk bisa menyimpulkan apa yang telah belajar hari ini? Siapa? Menyimpulkan apa sih yang telah belajar hari ini? Saya akan mewakili teman-teman saya untuk menyimpulkan materi yang kita belajar pada hari ini. Materi yang kita dapat pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa burung bidadari di Maluku Utara hampir punah, maka kita akan melakukan konservasi dengan cara melestarikan alam yang ada di Hutan Nasional Aceh Tajawel dengan cara menghentikan pembalakan liar pada hutan tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, jawab dari Apollo.
tersebut. Ya, sebelum kita mengakhiri, kita sama-sama buat rangkuman tentang pembelajaran hari ini, ya. Jadi tulis rangkuman apa sih konservasi, terus tujuan dari konservasi, manfaat konservasi, gitu. Jadi bisa kalian rangkum, bisa lihat di slide yang di depan, atau juga bisa pakai kalian punya bahasa sendiri-sendiri. Oke, mulai. Ya, jadi konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melindungi alam. Kamu masuk. Sini kamu balik. Sudah selesai bikin rangkuman? Nah, sudah, maka satu orang untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Guys, kemana? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, dengan berakhirnya doa tadi, maka pembelajaran kita berakhir sampai di sini. Nanti insya Allah kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan sebelum akhiri? Iya, berarti semua sudah paham insya Allah. Ya, nanti kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.